tiba atau tergoda. Gimana ya? Tergoda istri. Mana mungkin tahu bisa gitu kan? Iya. Apa ya? Hobi. Terjebakkan saya. Oh, terjebak berarti, Pak. Sebenarnya saya terjebak di Menyandang sebagai Raja Serampang. Nah, bagaimana sih Raja Serampang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waris seni budaya, bertemu kembali di Medrah Podcast ISIBI Aceh. Hari ini saya Zaki dan saya didampingi oleh co-host, lagi-lagi dampingi ya, yaitu Bu Nadra. Apa kabar Bu Nadra? Alhamdulillah sehat Pak Zaki. Gimana kabar Pak Zaki? Baik, alhamdulillah ya. Berseri-seri dan bersinar-sinar ini ya. Alhamdulillah. Hari ini tetap semangat kita ya Pak Tetap Zaki. semangat ya. Apalagi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang dosen, Iya benar. seniman, Wow. dan beliau itu adalah dosen senior, salah satu dosen senior di ISBI Aceh. Senior di ISBI Aceh. Tetapi senior bukan berarti beliau tua. Oh, dia masih muda ya? Masih muda, tetapi senior itu dari pengalamannya, track recordnya, Saya penasaran nih Pak Zaki. baik dari segi karya maupun publikasinya. Wow, berarti dia di ISBI Aceh ini udah lumayan eksis ya Pak Zaki? Bukan lumayan, memang eksis. Wah, siapa tuh Pak Oke, Zaki? mari sama-sama kita sapa bersama. Tunggu dulu. Saya tebak dulu boleh nggak? Boleh. Ya, saya tebak ya. Siapa ya? Berarti kalau dosen senior kira-kira apakah Pak Sabri Gusmail? Iya, sepertinya seperti itu. Iya, seperti itu. Langsung aja kita Ya, sapa oke. ya Pak Sabri Gusmail. Assalamualkum Pak Sabri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Pak Zaki aja nih tegur ya. Nah, Bu Nadra. Enggak. Gimana? Ya, ini gini lah kalau dosen senior agak-agak segan-segan gimana gitu. Kita nanti takutnya kan dilaporin. Oke Pak Sabri, gimana Pak Sabri hari ini? Apakah baik atau bagaimana aktivitasnya hari ini? Mungkin bisa diceritain hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya ya mungkin dalam beberapa minggu ini sedikit disibukkan oleh proses pelaporan beberapa kegiatan. Bukan lapor orang berarti. Ini yang kemarin kita dengar-dengar Pak Sabri mendapatkan dana. Dana. Nah, Dana kita apa? ceritain Oke. ya, dana apa itu? Ya, makanya dari wajahnya kayaknya agak kelelahan Berat gitu, ya. berat Oke. gitu. Pak Sabri mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, silakan Pak Sabri, itu kameranya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Sabri Gusmail. Saya dosen tari di ISBI Aceh. Praktisi juga. Saya juga koreografer. Sekarang ya, saya berdomisili di Aceh Besar, khususnya di Kota Janto ya Pak. Oke, ya, Pak Zaki. betul. Benar, karena saya udah punya KTP sini. Wah, ini udah sah ya. Udah sah. Sah. Dari tahun 2016. Kakak sudah ada dan anak-anak juga semua lahir di Aceh. 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 Ya sekarang ya aktivitasnya lebih pada aktivitas akademik pendidikan dan Oke. aktivitas berkesenian. Baik, menarik ini. Jadi ada Bapak tadi mengatakan kakak sudah di Aceh, anak-anak lahir di Aceh. Ya. Asalnya dari mana sih Pak? Bukan dari Aceh berarti. Kan itu tadi. Biasa kalau orang Aceh ya biasa aja Ya, gitu. gitu. Nggak perlu bilang KTP kakak Ini ya, sepertinya Pak, ya. ada tersirat rasa bangga gitu Iya. kan. Nah, Bapak dari mana sih Pak? Kalau saya asal dari Kota Binjai. Kota Binjai. Sumatera Utara. Oke. Oke. Kenapa saya bilang sekarang saya sudah di Aceh dan Oke. punya kakak Aceh? Karena sebenarnya kalau keluarga saya, kakek saya orang Kuala Simpang. Masih ada Ibu Aceh-Acehnya. saya lahir di Kuala Simpang. Dan Oke. akhirnya saya juga berdomisili di Aceh walaupun jauh ya. Betul. benar. Iya, betul. Seperti itulah. Jadi memang kembali kepada endatu kata orang Aceh ya. Jadi kembali kepada Asalnya. ke asalnya. Jadi bukan hal yang asing. Makanya beliau Bangga ya. Aceh gitu. Bangga dengan Sip, luar biasa. kakak dan KTP di Aceh. Betul. Benar Pak Zaki. Nah, Bapak awal mula nyampe ke Aceh itu gimana sih Pak? Tiba-tiba atau tergoda? Gimana ya? Tergoda istri. Mungkin mana bisa tahu jadi. gitu kan? Iya. Kalau saya sebenarnya tidak terbayangkan ya bisa ke Aceh. Oke. Karena memang sebelumnya saya kuliah di Padang Panjang, Oke. S1 dan S2. Oh, berarti S1 S2 di sana, Pak? Di Padang Panjang. Ya, kalau durasi waktu normal kan memang
tahun plus 2 tahun ya. Betul. S1 dan S2. Iya. 6 tahun. 6 tahun. Dan alhamdulillah saya mendapatkan sesuai dengan target saya 6 tahun. Oke. Tapi itu jauh dari Binjai. Jadi saya jauh dari keluarga Ah, Sumatera Barat. oke. Dan saya jarang pulang pada saat itu. Bang Taib ya? Pulang. Fokus. Fokus. Pulangnya hanya di momen tertentu. Betul, Ya, betul. paling pada saat Lebaran. Oke, lebaran ya, Jadi, betul. banyak hal, banyak momen yang saya rasa saya kehilangan momen. Hmm. Baik itu momen bahagia ataupun momen Duka kesedihan gitu. ya, Oke, duka betul, ya. betul. Dan ketika saya akan menyelesaikan studi di S2, beberapa tawaran datang ke saya untuk bisa mengajar di beberapa perguruan tinggi. Oke. Sebelum saya tamat, termasuk dari ISI Padang Panjang pada saat itu yang menginisiasi terbentuknya SB Aceh. Oke, oke, oke. Menawarkan kepada saya mau nggak menjadi dosen di SB Aceh. Berarti sebelum ibarat manusia sebelum lulus SMA sudah yang ngelamar. Sudah ada yang ngelamar. Laris Ya. berarti ini. Laris. Oke. Berarti S1, S2-nya dari ISI Padang Panjang Ya. gitu ya. Nah, Bapak memilih tari, itu kan sosok laki-laki jarang nih. Betul. Jarang kita jumpain sosok laki-laki yang Nari gitu. nari. Nah, tanda kutip ini kan biasanya image-nya itu kalau cowok Betul. ambil jurusan tari itu gimana. Tapi Pak Sabri ini beda. Beda. Pak Sabri beda. Nah, Bapak untuk dapat menentukan ini jalur saya ke tari ini gimana sih Pak sampai ke tahap itu gitu? Mana ya? Ayo Pak, cerita Pak. Saya sedikit sedih nih sebenarnya. Waduh. Tisu. Nggak, awal mulanya memang apa yang saya lakukan di bidang seni khususnya tari itu hanya bagian dari apa ya, Hobi. terjebakan saya. Oh, terjebak berarti Pak. Sebenarnya saya terjebak di ruang lingkup seni pada Oke. saat itu. Oke. Karena sebelumnya saya dari kecil SD itu kebetulan kakak saya juga sebagai seorang penari Melayu Deli di Sumatera Utara. Oke. Beliau sering mengajak saya untuk ya main ke sanggar untuk menari dan segala macam. Karena saya waktu kecil SD itu hobi di olahraga, saya main bola, Oke. saya karate, Wah. Oh, ya kan, cowok banget Jadi tuh ya. pada saat itu kakak saya menawarkan ayo ke sanggar. Iya. Sanggar juga ada seperti silat. Oke, betul. Akhirnya saya coba ke sanggar, Ah. ternyata memang ada di tari-tari Melayu ya, Iya. yang itu hanya bunga-bunga silat. Betul. Dan nagih Pak ya? Ya, hah? Nagih akhirnya. Dan itu berjalan Apa adanya begitu gitu. saja, Oke. berjalan dengan tanpa saya sadari dan akhirnya saya mencintai itu. Nagih. Karena pada saat itu memang tempat saya bernaung di Sanggar Melati Suci di Binjai itu Oke. memiliki apa ya, sistem kekerabatan yang sangat kuat baik gitu. dalam sanggar, sehingga Oke. saya akhirnya berada di sanggar itu bukan karena tari sebenarnya, tapi karena Kekeluargaan itu. keakraban teman-teman Oke. dan segala macam. Dan Pak Zaki, sedikit info nih. Oke. Saya kan juga berasal dari Medan. Pak Sabri ini salah satu penari terkenal di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Salah satu buktinya adalah Pak Sabri ini pernah menyandang sebagai Raja Serampang. Nah, bagaimana sih Raja Serampang itu? Kita tanya aja. Gimana Pak? Misalnya kenapa saya kan orang Aceh misalnya Iya, gitu iya. kan. Jadi dalam perspektif tari khususnya Melayu ataupun di Medan itu Iya. bagaimana bisa mendapatkan gelar itu? Itu luar biasa Pak. Makanya Tanya aja gimana sama itu? rajanya. Ya, saya sekarang mungkin karena sudah terlalu lama ya meninggalkan Binjai. Betul. Dulu itu memang ada festival tari Serampang 12 itu rutin dilakukan, baik itu tahunan ataupun 2 tahunan. Tapi saya pernah menyandang Raja Serampang 12 itu untuk tingkat kota Binjai. Oke. Saya tidak pernah sempat ikut festival yang tingkat provinsi. Provinsi se-Sumatera gitu ya. Karena ya range-nya pada saat itu ketika saya sudah mulai remaja, saya selalu tidak bisa ikut ke yang provinsi dengan banyak hal lah. Oh, ada Karena berbagai banyak alasan hal. gitu. Oke. Karena mungkin saya nggak bisa dan akhirnya saya kuliah juga ke Padang Panjang pada saat Oke. itu. Untuk menyandang atau untuk mendapatkan Raja Serampang 12 itu memang tidak mudah, Iya. tidak mudah. Ketika lomba itu memang ada peringkat 1, 2, 3 dan 4 segala Oke. macam. Dan raja dan ratu itu dipilih secara terpisah. Yes. Oh, Dipilih oke. secara Berarti ada ratunya juga. Iya benar, ada ratunya Oke. juga. Bagaimana teknisnya? Tari Serampang 12 atau itu kan hanya satu bagian dari 9 tari wajib yang Oke. diciptakan oleh almarhum Sauti pada Oke. saat itu. Jadi 3 serangkai itu ya Lenggang Patah 9, Main yang Pulang Rampai dan tari Serampang 12. oke. Masih ada berapa lagi? 6 ya?
Ya, Misalnya 6. ya 6 lagi. 6 ini menjadi tari pilihan. Oke, berarti yang wajib Wajib itu tiga. tiga itu. Jadi ketika pemilihan raja dan ratu hari Sabang 12 itu biasanya si calon nominator itu akan menarik undian dari 6 tari yang lain. Oh, secara acak gitu. Secara acak. Tari mana yang Tari mana saja. Yang ditampilkan ya Pak Jadi ya. ketika ditarik Oke. tari ini berarti dia akan menampilkan tari itu bersama pasangannya. Oke. Berarti otomatis ya berarti dia harus menguasai semuanya ya, Ya, secara logika, Pak ya. Harus menguasai 9 Teknik tari yang Tari wajib itu. Berarti Sehingga berat. itu makanya kenapa disebutkan raja dan ratu Oke. karena dianggap mereka menguasai ke-9 Sudah tari. khatam 9 aliran Sekarang itu. mungkin sudah lupa ya. Pak Zaki, gimana? gini, saya kan tadi dengar cerita Pak Sabri ini kuliahnya S1, S2 di Padang Panjang Oke. dengan tepat waktu, Oke. gitu kan. Terjun ke dunia seni karena faktor Terjebak. terjebak. Terjebak, gitu kan. oke. Nah, apakah Pak Sabri tadi memilih untuk masuk ke dunia seni itu karena faktor sanggar, langsung ngambil kuliah atau tamat SMA langsung kuliah atau sempat ada di kegiatan sanggar lain? dulu kegiatan lain atau gimana? Sehingga Pak Sabri memang meyakinkan tadi aku laki-laki ngambil seni tari. Betul. Dan satu sisi lagi kan Pak Sabri ini seniman sekaligus akademisi. Itu yang menarik. Nah, itu yang menjadi nilai plusnya. Itu gimana? bisa diceritakan Penyimbangannya? sedikit itu, Pak. Saya sampai saat ini sangat apa ya? Maksudnya sangat mengapresiasi boleh ya, mengapresiasi ataupun memberikan kredit poin yang lebih itu ke ibu saya. Oke. Kenapa saya katakan seperti itu? Beliau sama sekali tidak pernah mempertanyakan kenapa saya menari. Oke. Mempertanyakan dalam arti kata Benar-benar benar. biasa kalau orang tua lain Iya, iya. selalu bilang Ah, mau ngapain? Iya. Nari nanti jadi banci. betul. Nah, ibu saya tidak pernah mempertanyakan itu Ada masa depannya nggak gitu ya? karena dia sangat apa ya, tipe ibu saya itu sangat mempercayai pilihan dari anak-anaknya. Demokratis Nah, berarti. jadi ketika saya memilih ini Oke. atau kakak saya memilih ini, beliau tidak bertanya kenapa dan memberikan sudut pandang negatif nanti akan jadi seperti ini, tidak. Betul betul Nah, betul. makanya saya ketika saya terjun ke dunia tari pada saat itu dan beraktivitas berkesenian baik di Binjai ataupun di Medan, tamat sekolah tahun 2004 dan mulai- SMA ya? SMA. Oke. dan baru mulai kuliah saya di 2008. 2008. Teman-teman saya sudah mau 6, selesai 8. kuliah S1, Iya, saya betul. baru mulai. kuliah. Ah, Sampai teman saya nanya, kenapa harus kuliah sekarang? Oke. Kemana aja selama Kemana ini? selama ini, ah. Kawan-kawan udah mau tamat ya. betul betul. Karena saya memang pada saat itu ya aktif di bidang kesenian di event organizer dan segala macam di Medan, dan akhirnya ya setiap kali saya ingin kuliah, saya ada minat ingin kuliah tapi tidak di kuliah seni pada saat itu. Pengennya Oh. kuliah kayak ekonomi manajemen. Walaupun kegiatan fokusnya di kesenian ya, Kesenian. tapi pengen kuliah di ekonomi manajemen gitu ya. Dan pada akhirnya memang saya memilih ke Padang Panjang ya, itu dari apa ya, dari masukan dan saran beberapa teman-teman seniman di Oke. luar kota Oke. Sumatera Barat. Ketika kita sering bertemu dalam event-event kesenian baik itu di Malaysia atau di kota-kota lain, Betul, sering betul. bertemu, mereka selalu mengajak saya, ayo kuliah, Kuliah ayo gitu, kuliah. ayo Oke kuliah. oke. Karena pada dasarnya memang bidang kesenian atau aktivitas berkesenian kita itu akan kita lakukan secara normal, tapi dalam ilmu pengetahuan kamu perlu mengupdate-nya, sehingga ayo kuliah biar untuk mengupdate ilmu pengetahuan di bidang kesenian. Nah, menarik ini. Seimbang. Jadi kan berangkat dari sanggar. Jadi Ya. SMA yang sudah lama berkesenian dan kemudian fokus ya, saya katakan sebagai seniman tari khususnya, dan kemudian beralih ke dunia akademik yaitu masuk dunia kampus. Terasa tidak Pak kehidupan baik dari pengkaryaan ataupun kehidupan pengetahuannya itu ketika berfokus di dalam sanggar sebagai seniman dan kemudian ketika sudah masuk ke dalam dunia akademik sebagai mahasiswa lah kita katakan. Itu ada berbeda nggak? Berbeda, Wah. pasti berbeda. Di mana itunya? Ketika saya menari atau berkesenian sebelum Kuliah gitu. sebelum kuliah, itu cenderung saya hanya mempraktikkan, Oke. melakukan, Betul, betul. hanya memperagakan atau mereka ulang apa yang diberikan oleh senior saya atau Oke. guru saya Oke. untuk dalam hafalan-hafalan. Jadi lebih kepada menghafal. Oke. Tapi ketika kita kuliah, Ah, kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Tidak hanya menghafal, mendemonstrasikan, tapi kita harus tahu ini sebenarnya apa, Oke. kenapa, dan ketika saya konsentrasikan di penciptaan. betul. Ketika saya mencipta,
harus mau ngapain, Ada filosofinya gitu ya. latar belakangnya apa ketika kita membuat karya atau membuat pola-pola gerak. Ini bagaimana caranya. Betul. Kalau dulu kita juga membuat itu di Sanggar, saya juga mengalami bersama teman-teman menciptakan tari-tari, Oke. tapi cenderung lebih imitatif, Oh iya, meniru ya. meniru gitu. Oke. Jadi referensi kita video, Betul boleh. tari yang sudah ada, Lihat punya orang lain gitu ya. kemudian musik yang sudah ada, ya. Yang berbedanya pasti itu. Kalau menurut saya berbedanya ketika kita dalam ruang lingkup saya, pengalaman saya sebelum saya kuliah, Iya. dan saya Sudah kuliah? Sudah kuliah ya, sebelum kuliah kita melakukannya lebih kepada praktikal. Oke. Mempraktikkan saja. Oke. Tapi ketika kuliah kita harus tahu bagaimana mempraktikannya dan Mengembangkannya. seperti apa. Nah, Berarti lebih dalam ya, setelah kuliah itu lebih dalam. Ya? pengetahuannya sih sebenarnya. Yang lebih penekanannya pada Pengetahuannya, ya, oke. Pengetahuannya, baik itu secara hard Oke, atau softnya ya. Oke, berarti kalau selama ini hanya mempraktekkan, Ya. ketika sudah menjadi insan akademisi itu lebih kepada pengetahuannya. Jadi ketika dikolaborasikan lebih dahsyat gitu. Dan kan? ini keren Pak, karena kenapa? Karena Pak Sabri mungkin dia sudah pembendaharaannya sudah banyak, Betul. kemudian masuk ke dunia akademisi itu suatu bom atom yang tinggal meledak aja. Betul. Nah, Jadi sudah ini ada makanya bekalnya gitu ya. jadilah seperti Pak Sabri, seorang seniman dan akademisi. Akademisi. Nah, ngomong-ngomong soal itu Pak, saya ingin tanya nih, pengalaman dalam berkesannya udah kemana aja nih, pastikan udah Ini menarik ya. bagaimana nih karyanya, apa aja nih, penasaran kita kan. Nah, mungkin Pak Sabri bisa sharing gitu kan untuk anak-anak muda yang tadi sudah Pak Sabri katakan bahwasanya kuliah seni ini buat cowok itu bukan sesuatu hal yang tabu, Iya, tapi betul. ini sesuatu hal yang Menarik. berbeda gitu kan. Mungkin Pak Sabri bisa cerita pengalamannya Pak. Kalau secara pengalaman saya yang meng-create atau menciptakan dengan pengalaman kesini pasti akan berbeda. Betul. Biasanya dengan tim atau Iya. dalam event segala Betul. macam ketika mencipta, menghasilkan dan mempresentasikannya kembali. Yang sangat berkesan memang di tahun 2016 karya yang sudah ada sebelumnya saya pernah menciptakan karya yang judulnya The Silent Noise. The Silent Noise itu yang idenya sebenarnya dari dari kecemasan kita terhadap sosial media. Facebook pada saat itu sedang booming-boomingnya, bagaimana sosial media itu akan memberikan ruang-ruang memisahkan antara ruang nyata dan ruang tidak nyata. Oke, maya dan dunia nyata gitu ya. Sehingga saya sebut judulnya itu The Silent Noise. Jadi kesunyian yang memberisikkan gitu. Betul. Sunyi tapi berisik. Sunyi tapi berisik. Itu saya pernah pentaskan di Kalimantan pada saat itu di Lancong Art Festival. Oke. Kemudian setelah itu saya apply karya saya di salah satu event internasional di World Dance Aliansi Asia Pasifik dan alhamdulillah di Gold. Gold dan di accept untuk mementaskan karya saya di Seoul pada saat itu di Korea Selatan. Korea ya. Di tahun Karya langsung ya kan Pak? 2016. Jadi opa-opa waktu itu. Jadi di program World Dance Aliansi Asia Pasifik. Oke. Berarti Korea. Terus kemana lagi, Pak? Saya lihat nih ada ke Thailand pernah juga, Pak? Ke Thailand saya pernah itu. Uniknya Thailand ini bersama dengan ISBI Aceh. Oh gitu. Jadi, pada saat itu teman-teman dari tim ISBI Aceh juga pernah ke Thailand itu dari ISBI Aceh. Dan saya perlu sampaikan jika kita berada ke Thailand pada saat itu support atau donatur utama karena itu tidak ada biaya ya. Betul. Donatur utamanya itu Bapak Rektor sebelumnya. Oh, Pak Rektor senior kita. Oke. Pak Misya. Mendukung untuk bagaimana membantu mencari funding dan macam. Oke, Pak. Menarik ini. Kan dari berbagai macam karya ya. Tentu karya itu dilahirkan bukan dari tong kosong, tapi dari imajinasi. Nah, sebagai seorang koreografer seni, ketika mencari inspirasi Bapak kemana? Dan ketika inspirasi itu mentok, apa yang Bapak lakukan? Kemana? Ke JPP Pak. Kemana mencari? Kan kalau di sastra misalnya ya ke gunung misalnya gitu kan. Nah, kok tari itu kira-kira kemana itu? Kemana ya? Biasanya kalau mentok pasti ke Pangkuaning Sri. Aduh, dan lagi. Ini menarik. Biasanya saya akan melihat atau mencari ide dari hal-hal yang terdekat dari saya. Betul. Terdekat Betul. Maksudnya apa yang sering saya amati Iya, betul. atau apa yang sering saya lakukan atau apa yang sering
terlakukan oleh aktivitas di sekitar saya. Oke. Sehingga itu menjadi ide, biasanya ide dasar dari proses saya mencipta. Dan Mengamati. ketika ide itu akan muncul, kemudian setelah saya tarik menjadi utama atau fokus saya mencipta, mentok, ya biasanya saya akan melakukan, ya kalau orang bilang meditasi atau Oke. apa, Ada ritual ya. nggak meditasi sih, apa hanya menyendiri. Oke. Mungkin tidak hanya, yang pasti tidak di dalam rumah. Oh. Biasanya saya sering di depan rumah, di luar rumah atau apa, ya untuk menenangkan pikiran dan sambil menatap bintang dan langit. Apalagi kalau di Janto, Pak, Iya. cocok sekali ya. Makanya, jadi berbicara inspirasi itu, ini kita jarang-jarang. Bener. Jadi tadi kan Pak Sabri udah bilang tuh inspirasinya dari lingkungan Lingkungan sekitarnya. sekitar. Nah tadi kita udah lihat nih pada Pak Sabri itu penerima dana Indonesiana yang berjudul Pulau Perspektif. Ini Bener. dari hasil melihat Dari bintang dan hasil bulan. melihat bintang dan bulan nyebrang ke sebuah pulau yaitu Pulau Aceh. Nah, kita perlu bedah dulu. Apa sih Pak dana Indonesiana ini? Atau berapa nih? Berapa? Jangan kalau naik berapa nggak enak. Nggak apa-apa Pak. Itu- Motivasi. Itu di belakang kita aja nanti. Biar dapat fisik gitu. Boleh Pak. Bagaimana prosesnya juga ya Pak? Prosesnya gimana? Kalau dana Indonesiana ini merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Oke. Indonesia. Jadi kenapa ada program ini? Program ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Oke. Jadi program ini ditujukan memang tidak hanya untuk perseorangan, maksudnya kategori perseorangan, tapi ada kategori kelompok, komunitas, dan institusi, maksudnya institusi lembaga Lembaga formal yang bergerak di bidang kebudayaan. bidang kebudayaan. Oke. Jadi memang program ini menjadi program utama dari Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk bisa memfasilitasi aktivitas kebudayaan di tengah masyarakat. Oke, Di tengah masyarakat. Jadi ada banyak kategori dalam program tersebut. Salah satunya program yang saya terima di program penciptaan karya kreatif inovatif. Oke. Berarti selain penciptaan ada bidang lain lagi. Ada bidang lain lagi. Oke. Ada banyak ya. Dan Pak Sabri ini sebagai seniman atau akademisi nih? Atau dua-duanya? Di situ saya memposisikan saya sebagai seniman. Seniman ya. Oke. Untuk kategori perseorangan. Tapi ya ada sisi akademis juga nih, Bu. Iya. Karena ini kan kita lihat pulau perspektif. Jadi pulau Judulnya aja udah menarik ya Pak ya? Jadi cara melihat pulau gitu kan. Jadi kalau kita ini yang menarik dari narasumber kita hari ini, kita dikasih oleh-oleh. Oleh-olehnya contekan. Jadi udah gampang kita interogasinya sebenarnya. Udah dapat bocoran. Udah dapat bocoran. Jadi dari sini kita lihat karya Pulau Perspektif ini lahir dari nyesek ataupun kesusahannya orang ketika mengalami COVID waktu itu. Jadi terisolasi dan kemudian Pak Sabri langsung terngiang-ngiang. Ada pulau lain ternyata yang terisolasi, yaitu Pulau Aceh. Itu bisa diceritakan sedikit Pak, mungkin proses kreatif ataupun proses inspirasi ini seperti apa itu? Oke. Sebenarnya karya ini tidak saya rancang di tahun 2022, tapi saya sudah buat di tahun 2020. Baru lolosnya di tahun COVID-nya 2022. Oke. Jadi di tahun 2020 itu kita kan semua metode aktivitas pembelajaran itu kan langsung berubah ya, dari pola tatap muka ke daring. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menstop aktivitas massal atau aktivitas masyarakat yang saling bersentuhan atau saling berkomunikasi langsung, sehingga tumbuh platform-platform daring. Jadi pada saat itu saya di Aceh Besar, di Janto, itu merasakan dampak. Sangat merasa Pak ya? Merasakan dampak jaringan, sinyal, segala macam. Bagaimana kita beraktivitas harus membutuhkan sinyal internet. Bagaimana kondisi internet mungkin tidak stabil. Karena waktu itu ramai yang pakai Pak ya, kemana-mana betul. Dan seketika saya terpikir bagaimana kondisi di tempat lain yang jaringannya tidak rata, merata. Karena sebelumnya saya pernah ke Pulau Aceh tahun 2018 kalau 18 ya, untuk riset di sana. Ketika saya berada di sana, saya tidur di salah satu rumah warga, yaitu rumah mahasiswa. Bukan saya yang tinggal di situ, tapi partner saya, peneliti lain di TV. Pada saat itu saya tinggal di seperti di kayak posko kesehatan.
rumah Ibu Vivi tinggal itu tidak ada jaringan Sama sekali. seluler apa semacam. Jadi di sana itu tidak ada jaringan. Harus keluar Rumah. pindah tempat baru ada gitu lah. Oke. Sehingga koneksi jaringan seluler saja tidak merata, apalagi internet merasa. Betul. Saya berpikir Betul. ke situ. Sehingga akhirnya saya mencoba menuangkan ide itu dalam rancangan konsep karya, kemudian saya tulis dan saya tawarkan di beberapa program. Alhamdulillah baru lolosnya di tahun 2020. Berarti Berarti menulis juga nih Pak. ya menulis itu jadi dimasak dulu kan, udah matang baru dilempar ke berbagai macam gitu. Nah, berarti ketika kita berbicara Pulau Aceh, berarti di situ kan ada tarian Likok Pulo gitu. Itu bagaimana konsep di sini? Kok saya lihat saya baca sekilas, berarti di sini semacam tari Likok Pulo itu menjadi inspirasi dan kemudian digabungkan dengan tarian kontemporer atau seperti apa? Jadi tari Likok Pulo itu akhirnya menjadi bagian sumber pola-pola cipta untuk gerak tari saya. Oke. Tidak hanya saya menjadikannya sebagai, maksudnya gini, tidak hanya geraknya saja saya kembangkan, tapi lebih saya mengembangkannya dalam karakteristiknya. Karakteristik dari tari Likok Pulo itu, yang pertama kebersamaan, saling terikat, dan ada 3 medium yang menjadi karakteristik dari Likok Pulo, yaitu medium gerak, kemudian sastra lisan, dan musik. Berat ini Bu, berat. Jadi sebenarnya itunya sih yang saya coba untuk tarik ke karya saya. Berarti dikeluarkan gitu ya. Jadi karakteristiknya sebenarnya karakteristik dari Likok Pulo itu. Likok Pulo. Dan kenapa harus Likok Pulo ya? Penting sama-sama kita ketahui bahwasannya saya mencoba untuk mengaktualisasikan lagi tari Likok Pulo. Sehingga dalam program saya, baik itu dari program sharing session, pementasan tahap 1 dan tahap 2, saya tetap melibatkan seniman tradisi Likok Pulo untuk mementaskan tari Likok Pulo. Yang lokalnya Pak? Iya, benar, yang dari Pulau Aceh. Jadi saya undang Syekh Bid dan anak-anak di Pulau Aceh untuk menari. Yang pertama di Kota Janto pada saat itu, kemudian di Banda Aceh, di Taman Seni dan Budaya. Ini udah selesai ya Pak, ada pementasan ya? Sudah selesai. Berarti dia karya ini sudah ditampilkan dan sudah diapresiasi oleh orang banyak Pak. Jadi yang perlu saya informasikan lagi bahwasannya tari Likok Pulo ini merupakan tari dari Kabupaten Aceh Besar dan sudah menerima warisan budaya tak benda tahun 2016. 16 ya? 16. Jadi ketika saya datang ke sana, ternyata materi tari itu sebenarnya tidak tertransfer secara utuh ke anak-anak di Pulau Aceh itu. Jadi di sana itu tinggal ada Syekh. Beliau merupakan generasi terakhir. Yang kenapa generasi terakhir? Karena secara utuh materi tari Likok Pulo sebenarnya belum tertransfer ke generasi di bawah dia. Jadi yang generasi bawah itu belum memahami semua gerakan dari Likok Pulo itu. Jadi yang menjadi warisan budaya tak benda itu infonya yang saya peroleh itu sekitar 8 lagu atau sekitar 12 lagu. Sedangkan tari Likok Pulo itu ada 20 lagu. Jadi, berarti sebenarnya ini PR kita. Betul. Kita sebagai institusi pendidikan ISBI Aceh dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar untuk bisa mencari sisanya sebelum generasi terakhir tadi sudah menjadi generasi akhir kan gitu. Punah gitu, Pak. Menarik ini, Bu. Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana ISBI bisa memainkan peran situ, ada tidak sebuah kesenjangan ataupun kesusahan dalam ini kan berarti tari tradisional kemudian dikombinasikan dengan kontemporer. Itu ada penolakan atau ada kesusahan nggak Pak dalam prosesnya? Berkarya. Berkarya itu. Menghasilkan karyanya itu. Iya. Sebenarnya enggak, Pak. Enggak ada ya? Enggak, karena saya ketika datang ke pulau, saya sudah langsung batasi. Saya ke sana ngapain? Saya perlu apa gitu. Dan seperti apa Likok Pulo nanti dan seperti apa karya saya. Jadi saya tidak mengganggu Likok Pulonya. Saya hanya butuh modal untuk saya menciptakan tari baru tanpa saya mengobrak-abrik Likok Pulo. Yang tradisional itu ya. Jadi saya dalam konteks mengcreate atau menciptakan karya baru untuk
program inovasi saya Jadi gitu. betul-betul murni Liko Pulo sebagai sebuah inspirasi Iya. tanpa mengganggu-gugat kelestarian. Pelestarian Liko Pulo. Dan Malah ini saya, menjadi inspirasi. Betul. Karena saya menyampaikan, saya ingin tahu atau memperlihatkan kepada masyarakat luas mana Liko Pulo yang Yang 20 asli 20 lagu itu. Tapi ya. belum ya Pak Iya. ya, belum Belum. belum ada ya. belum ya. Kalau Pak Zaki dan Bu Nada kemarin lihat program saya di Taman Budaya, sebenarnya mereka udah tampilkan yang 20 itu. Oke, tapi terselubung, Pak. Ya, Atau ada langsung di situ. Oke, memang oke. di pentas mereka tampilkan. Jadi ketika mereka menari di ISBI pada saat itu di Janto di bulan saya lupa bulan 3 ya. Iya, iya. Saya nggak salah, Sekitar itu ya. itu mereka bisa menarikan sekitar 14 lagu. Kemudian saya sampaikan kepada Sebit, Sebit nanti di bulan 5 20 lagu. Dan akhirnya yang mereka tampilkan di Taman Budaya pada saat itu 20 lagu. Berarti ini strategi Pak Sabri juga Betul. untuk pelestarian budaya Benar, salah benar. satu. Nah, Pak Sabri dari ISBI berarti itu peran ISBI udah ya kan. Jadi kontemporer ada, tetapi Tradisi tetap terjaga. tradisi tetap terjaga. Oke. Nah, kira-kira ISBI bagaimana peran di situ, Pak? Nah, kita sebagai institusi akademik gitu kan, jadi kita berbeda tadi sebagai seniman, Iya. dan kemudian secara institusi akademik bagaimana perannya Peran ISBI di dalam proses pemajuan kebudayaan itu, menjaga Menurut Pak Sabri, nih, menurut Pak Sabri menurut gitu. Pak Sabri peran ISBI ini, Pak Sabri kan udah berdiri nih, berdiri sebagai seniman. Betul. Tetapi Pak Sabri juga backgroundnya adalah seorang Akademisi. dosen di Iya, ISBI di Aceh. ISBI Nah, Aceh. menurut Pak Sabri, ISBI Aceh ini punya peran apa untuk memajukan budaya khususnya di Aceh? Betul. Iya. Ketika saya bergerak di ruang lingkup kesenian atau mengatasnamakan sebagai seniman, secara tidak langsung jika turun ke lapangan ke masyarakat itu tetap akan tertarik peran ISBI-nya. Oke, Karena betul. saya juga membawa Nama ISBI. institusi gitu, Iya, ISBI Aceh gitu. Sehingga peran ISBI Aceh sebenarnya bisa menjadi lebih kompleks terhadap peran institusional, Oke. institusi ataupun peran perseorangan personal Oh ya. dari dosen, mahasiswa ataupun tenaga pendidikan Oke. yang itu berimpact pada kemajuan kebudayaan ya mengatasnamakan ISBI Aceh. ISBI Aceh gitu. Baik, berarti menurut pengalaman yang sudah Bapak Dari 2018 2018, di sini ya, Pak, ya? itu kira-kira 2018 14 16 2014 ya Pak di masuk sini? sini? Saya 2014, 2016 enam. nikahnya Pak. Oh, dulu. Dari 2014 Pak Sabri di sini gitu kan. gitu. Jadi sekarang 2023 ya. Udah lama, cukup lama. Makanya senior. Senior, makanya kita kan Belum satu apa Pak. belum satu abad. Nah, makanya kan menarik itu Pak. Jadi ketika berdasarkan pengalaman tersebut, bagaimana kesimpulan akhir Bapak? Apakah perlu nggak kuliah di tari itu, atau cukup ya jadi seniman aja gitu, nggak usah kuliah? Sebenarnya apa ya? Perlu tidak hanya di tari ya mungkin. Oke, ya, maksudnya kan kita berbicara tari ya, secara garis besar Ya. boleh juga. Intinya dan tidak juga di ISBI ya. Iya. Intinya kita harus melakukan apa ya? Update pengetahuan, Oke. ilmu. Baik itu dalam ruang lingkup bidang ilmu apapun, ketika kita ingin melakukan update pengetahuan, berarti kita kan harus berkuliah. Betul. Kita melaksanakan di pendidikan jenjang berikutnya. Oke. Tidak hanya di dalam negeri, silakan di luar negeri. Oke. Baik itu yang non formal ataupun Yang formal. iya, Ya. oke. Intinya pengetahuan harus Heeh. diupdate gitu. Oke, Diupdate. betul. Nah, dan ya memang kenapa harus kuliah? Heeh. Karena memang di kita di Indonesia itu menjadi salah satu persyarat di beberapa profesi-profesi kan gitu. Oke, betul. Harus ada ijazah, Betul, ada betul, ini, betul, segala macam. betul, Kalau betul. di luar negeri memang Pengakuan, ya. tidak perlu ada itu. Iya. Biasanya kalau di luar negeri kita butuhnya hanya kompetensi. Ya, portofolio udah cukup ya. Kompetensi kalian, baik itu sertifikat kompetensi apa segala macam. Oke. Tidak diminta ijazah. Tapi saya tetap menyarankan bagi yang berminat di bidang ilmu seni, kuliahnya di ISBI aja. Nah, Pak Sabri itu kan kuliah di ISBI aja gitu kan. Nah, ketika Bapak ini dari 2018 sampai 2023 melihat ini lulusan kita, ini Iya. kan sebagai seorang seniman ya, Oke. kita mencetak seniman. Apakah mereka sudah punya peran di masyarakat atau seperti apa perkembangan yang Bapak melihat untuk khususnya kebudayaan di Betul. Aceh? Lulusan-lulusan ISBI itu bagaimana sih, Pak gitu. Saya mungkin bisa mengambil contoh dari lulusan di prodi saya ya. Oke. Karena saya di prodi Narsis.
saya. Iya, beri saya. Kalau kita bertiga Iya, betul. Karena apa? Karena mungkin itu yang bisa saya contohkan. Betul, betul, betul. Kebetulan ya saya melihat langsung dan saya melihat aktivitas mereka. Oke. Jadi beberapa alumni kita itu yang pertama mereka mampu berkompetisi secara nasional gitu Oke. dengan mahasiswa-mahasiswa lain atau seniman-seniman lain. Ya, contohnya ada beberapa alumni kita yang bisa sampai juara 1. Betul, betul. Tingkat internasional. Iya, betul, betul. Ada yang juara 2 ada segala macam. Kemudian sekarang ada yang sedang melanjutkan ke jenjang S2. Iya, betul, betul. Kemudian malah ada sekarang yang sudah menyandang atlet nasional. Oke. Nasional di bidang Apa itu? dance. Dance sport. Dance sport. Siapa namanya itu, Pak? Dedi. Oh, Suryadi ya. Tahu saya itu. Ya, oke. Walaupun beliau basicnya street dance ya. Iya. Pada akhirnya ya sebenarnya ketika dia masuk ke ISB ya awalnya memang dia kebingungan karena dia cukup jauh kan. Betul. Street dance dengan ruang lingkup dia harus belajar tari tradisi. Iya, betul. Tarian. Tapi ya alhamdulillah dia menyelesaikan. Kemudian hal itu yang bisa memperkayanya gitu ya. Iya. Dan sekarang dia tidak hanya Suryadi, sebenarnya ada Arifin Harja juga menjadi atlet juga. Oke. Ada Fadlan, beliau malah dia yang menjadi pelatihnya sehingga apa yang mereka lakukan di masyarakat sebenarnya berguna gitu. Berguna tidak hanya bagi masyarakat tapi bagi pemerintah daerah yang dalam ruang lingkup kompetisi. Betul. Kebutuhan baik itu pertunjukan ataupun olahraga sekarang. Oke, betul. Jadi menarik ya. Jadi kalau kata orang Aceh sifat tak dua pat lut. Maksudnya gini, dia bisa menciptakan ataupun berkarya sebagai seorang seniman, tapi di sisi lain dia bisa mengharumkan nama Indonesianya gitu kan. Jadi sudah menjaga budaya, kemudian mengharumkan Indonesia. Jadi luar biasa ya sebenarnya lulusan-lulusan gitu itulah itu. Ya. seniman akademisi tadinya. Oke, Ya, Pak, ya. betul. Ngomong-ngomong seniman, ini saya pengen tanya Pak Sabri nih. Yang dikatakan seniman itu seperti apa sih Pak? Seseorang bisa dikatakan dia itu seniman. Seniman. Nah, Ada nggak syaratnya gitu? syaratnya, Sama Pak, seperti gitu. tadi raja itu kan, Raja itu. harus menguasai beberapa Benar. tarian gitu. Iya. Sebenarnya agak sedikit jebak ya. Gak cuma nih Bang. Nggak, karena definisi itu kan definisi seniman tuh tentu secara normatif ya. Oke, betul. Bekerja atau melakukan aktivitas di dunia seni, misalnya di dunia seni, betul, kan. betul. Baik itu seni apapun. Betul. Tapi ketika muncul di masyarakat atau di ruang lingkup kesenian, ya seniman ya kalau menurut saya seniman ya berarti mereka yang melakukan aktivitas di bidang seni dan tetap terus melakukan aktivitasnya. Oke. Eksis. Tetap melakukan aktivitasnya. Ya ketika dia tidak sampai pada waktu tertentu dia tidak melakukan itu berarti dia ya bisa dikatakan seniman cuman tapi tidak seniman yang produktif. Gitu. Berarti ada karya. Ada kategorinya. Oke. Seniman produktif, non produktif. Seperti ladang juga ya. Ada lahan produktif dan non produktif gitu ya. Kalau ya seperti tema kita hari ini kan kita bicara eksistensi itu. Betul, misalnya. betul. Eksistensi, ya, posisi seniman. Betul. Apa dalam ruang eksistensi kan. Jadi pada saat ini memang dunia sudah diciptakan ataupun perkembangan ilmu dalam bidang seni itu di berbagai kegiatan event itu sistemnya sistem kompetisi oke. kuratorial. Oke. Jadi tidak seperti Pak Zaki mau nampil di festival saya undang Pak Zaki. Betul. Udah nggak bisa itu lagi ya. Jadi memang butuh apply, butuh menawarkan. Betul. Sehingga kenapa perlu eksistensi di situ? Ketika dalam proses kurasi seorang seniman tidak melakukan intensitas secara berkala, berarti dia dikategorikan tidak eksis. Misalnya Pak Zaki terakhir bergerak atau menciptakan tari sebagai koreografer tahun 2010 misalnya. 10. Nah, Sekarang Zaki mau berkarya lagi mengapply di salah satu festival yang ya kategorinya hype lah, Iya, atau betul. bagus gitu, tahun 2023. Ketika dilihat portofolio Pak Zaki itu di tahun 2010, ketika menawarkan produk karya yang baik sekalipun, mereka akan mempertanyakan apakah dia bisa buat lagi nih karya seperti ini. Jadi sedangkan dari tahun 2010 sampai tahun 2022 vakum itu miss dia. Betul. Ada 10 tahun yang itu memungkinkan akan mengosongkan
tingkat Betul, kreativitas di betul, dalam betul. orang gitu. Berarti eksistensi itu berbanding lurus dengan pemeliharaan kebudayaan berarti Iya, ya. dan ini memacu untuk adik-adik mahasiswa juga kan, Betul, mereka betul. sambil kuliahnya tetap eksis Betul. berkarya gitu Iya, kan berkarya, Pak. betul, Jadi betul. salah satu yang dikatakan Pak Sabri ini sebenarnya untuk adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan nanti yang mau kuliah ke ISBI, Betul, mereka betul. sambil berkesenian tetap menimba ilmu dan Bisa berkarya, betul. gitu. Jadi menjadi eksis, seniman yang eksis dan dan produktif gitu. Nah, Jadi bukan eksis dengan hal yang negatif iya gitu ya. benar. Jadi kalau mau kuliah ke ISBI ini mumpung ya promosi. Jadi masih bisa mendaftar di jalur mandiri yang dibuka sampai tanggal 27 Juni 2023. Jadi ini masih ada kesempatan. Apakah ingin menjadi Pak Sabri Gusmail selanjutnya? Ini penerusnya. Ini jadi bisa menjadi seorang seniman dan seorang akademisi yang sudah lengkap gitu. Nah, sudah satu paket. Kan Pak Sabri ini paket lengkap nih. Paket lengkap. Paket betul. komplit kalau di KF nggak boleh. No. Kecuali sudah di-endorse. Paket lengkap ini di ayam-ayam. Nah, ini mungkin sedikit Pak Sabri. Pertanyaan saya, eksistensi itu kan berarti berkarya di situ. Nah, bagaimana hubungannya ketika kita berkarya tanpa support dana, ataukah kita mendahulukan support dana baru berkarya? Itu bagaimana perspektifnya, Pak? Sebenarnya ada dua ya, dua perspektif ya. Perspektif dalam proses berkarya, kemudian perspektif dalam mempublikasikan karyanya. Jadi ketika dulu saya buat karya, memang saya tidak pernah mementingkan biaya. Biaya. Jadi pure ide ya. Iya, ide. Kemudian kenapa seperti itu? Karena memang untuk memperlihatkan ke eksistensi kita harus punya karya gitu. Betul. Jadi kalau kita harus menunggu funding, pendanaan baru kita berkarya, nggak jadi di karya gitu. Nah, sehingga ketika kita menawarkan funding, pendanaan, mereka harus lihat apa yang sudah kita buat. Betul. Sehingga itu akan berdampak gitu, akan memiliki garis yang sama lah. Jadi ketika kalian ingin berkarya, tidak perlu bicara biaya dulu, tapi kalian bisa berkarya dengan biaya ketika kalian sudah punya karya. Berarti tunjukkan apa yang kamu bisa, baru nanti akan mengikuti. Jadi jangan nunggu mana koinnya dulu baru berkarya ya. Jadi lama-lama disitulah mungkin seniman hilang eksistensinya gitu. Dan itu berbanding lurus juga seperti kita katakan tadi. Pemeliharaan kebudayaan akan selesai juga. Dan kita berharap ada generasi Pak Sabri. Betul, Sabri Gusmail next gitu ya. Mungkin bisa. Ini Pak Sabri ikut Pak Sabri nggak ini? Sekarang kita nih. Gimana itu Pak? Gimana tuh Pak? Karena saya masih kecil. Kecil. Jadi belum kelihatan ya Pak ya? Di usia mereka ya mereka seserah mau ngapain gitu. Ya, biasanya itu masih dalam usia bermain yang mereka bisa milih gitu ya. Karena menurut ini informasi intelijen istrinya dari tari juga kan. Gitu ya Pak ya. Jadi keluarga tari ini. Benar, makanya itu kan menarik juga. Jadi mungkin ya kita berharap sebelum lahirnya generasi dari Pak Sabri gitu kan, ada lahir yang lain gitu ya dari ISBI. Dari ISBI Aceh khususnya ya Pak ya. Menarik ini. Jadi berbagai macam perspektif kita bahas ya sesuai dengan karya Pak Sabri ini, pulau perspektif gitu. Pulau perspektif. Untuk Pak Sabri kedepannya semoga lebih sukses lagi. Betul, amin. Mungkin juga Pak Sabri bisa mendorong adik-adik junior Betul. untuk bisa memperoleh dana-dana hibah juga. Mungkin ada closing statement Pak Sabri di kamera, bisa menyemangati teman-teman juga ataupun mengajak rekan-rekan yang lain yang belum ke ISBI, ya ayolah kita ke ISBI, silakan Pak. Ini Pak Sabri ditunggu di podcast kita nih. Bener, udah lama nih sibuk. Lama, karena Pak Sabri kemarin sempat dipercaya menjadi PLT WR1. Nah, kesibukan yang luar biasa dengan karya, dan kita minta di closing statement Pak Sabri. Oke, silakan Pak. Closing statement. Kesini Pak. Dan tadi kayaknya nggak ada ngomongin closing statement. Nggak ada. Ya apa aja boleh Pak, dari pengalaman Bapak mungkin untuk ke ya promosi boleh juga Pak. Endorse ya. Jadi kalau mungkin closing statement dari saya, teruslah berkarya, karena karya kamu akan dihargai ketika kamu terus melakukan
karya-karya yang baik dan fenomenal. Oke, sip. Eksis dan pemilihan produktif. Jadi jangan berhenti berkarya apapun keadaannya, Pak. Ya. Jangan mikir koin dulu, Koin. tapi poinnya. Koin dulu, kita. karya dulu. Seperti kata Mari kita. Terima kasih banyak Pak Sabri udah datang di terima podcast kasih. kami dan sudah bertemu dengan kami ya. Sangat menginspirasi gitu. Semoga Pak Sabri tidak kapok dan mau lagi berkunjung kemari atau Oke. menyumbangkan beberapa ide. Ide. untuk kita. Dan ditunggu karya-karya selanjutnya, Pak. terima kasih. Ya. Dan Terima semoga kasih, bisa Bu menginspirasi. Nadra. Iya, Terima sama-sama. kasih sudah mengundang saya Ya. di podcast. Ini untuk kami ya Pak Sabri. Iya, ini kami ya. Jadi ide buat kita. Mana tahu nanti mungkin kita tahun depan bisa dapat dana ini, Pak. amin ya. Jadi mengikuti jejak Mas Sabri ya. Oke. Baik, alhamdulillah waris seni budaya sudah selesai. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Sabri dan terima kasih juga Bu Nadra sudah menemani. Terima kasih Pak Zaki. semoga- Saya akan selalu setia untuk Pak Zaki. Semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman semua, bagi waris seni budaya, dan bisa juga menjadi perspektif baru dalam memandang seni dan eksistensi seniman di dalam kebudayaan Aceh. Kami, saya sebagai host Zaki dan co-host Bu Nadra. Dan sekali lagi Pak Zaki kita ingatkan ada mesti penerimaan mahasiswa Mahasiswa, ISB oke. jalur mandiri sampai tanggal 27 Juni 2023 kita tunggu di ISB Aceh. Menyokan Jino Pajanlom. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Sekian, salam waris seni budaya.